warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik. Mata kuliah dari Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Diki Surahman SPDI MPDI. Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama. Perkenalkan, nama saya Umi Hani. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik. Pertama, pengertian perkembangan peserta didik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Undang-Undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan adalah perihal berkembang, artinya mekar, terbuka, atau membentang, menjadi besar, luas, dan banyak dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Sementara itu, peserta didik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses belajar yang terjadi pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan begitu, dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan perkembangan peserta didik adalah perihal berkembangnya peserta didik melalui proses pembelajaran berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh. Pengertian perkembangan peserta didik menurut para pakar psikologi dan ilmu pendidikan sampai saat ini tidak memiliki kesatuan pandangan dalam mendefinisikan atau pengertian mengenai perkembangan. Berikut beberapa pendapat perkembangan menurut para ahli dari berbagai sumber. Menurut Warner tahun 1969 dalam Monks dan kawan-kawan tahun 1999 menyatakan bahwa perkembangan merujuk pada suatu proses perubahan yang bersifat tetap menjadi lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Menurut Skenerla tahun 1975 dalam Sunarto dan Hartanto mendefinisikan perkembangan development adalah perubahan-perubahan progresif dalam organisasi-organisasi dan organisme. Ini dilihat sebagai sistem fungsional serta adaptif sepanjang hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut meliputi dua faktor, yaitu pengalaman dan kematangan. Menurut Libert, Paulus, dan Strauss dalam Gunarsa tahun 1990 mengartikan bahwa perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ jasmaniah, bukan hanya perubahan organ-organ jasmaniah saja. Kemudian, pengertian perkembangan peserta didik merupakan perubahan yang progresif dari kontinu atau berkesinambungan untuk menjadi lebih sempurna atau mencapai kematangan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan atau dengan pendidikan. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rifkon Nabila. Saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan peserta didik. Teori perkembangan peserta didik adalah teori yang dapat memberikan seorang pendidik atau pengajar sebuah kerangka berpikir atau konsep untuk menentukan pembelajaran apa yang cocok digunakan agar membantu perkembangan peserta didik serta sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikut beberapa teori perkembangan peserta didik yang disetujui dan digunakan oleh Kemendikbud dalam pembelajaran untuk para calon guru. Yang pertama, teori perkembangan psikoanalisis. Teori ini berfokus pada perkembangan psikoseksual dari Freud dan teori perkembangan psikososial Erik Erikson.
masing-masing merupakan stage teori yang memahami perkembangan anak melalui periode-periode kehidupan yang berbeda, dan dari teori tersebut menunjukkan bahwa berbagai pengalaman anak selama tahap-tahap awal dapat mempengaruhi kehidupan emosional serta sosial anak pada masa tersebut dan masa sesudahnya. Selanjutnya, teori perkembangan psikoseksual Freud. Teori Freud berfokus pada perkembangan emosional dan sosial dari anak-anak serta asal mula unsur-unsur kepribadian psikologis seperti ketergantungan, kerapian, obsesif, dan kesombongan. Menurut Freud, masa kanak-kanak memiliki 5 tahap psikoseksual, antara lain oral, anal, falik, latensi, dan genital. Jika seorang anak menerima terlalu sedikit atau terlalu banyak gratifikasi dalam satu tahap, maka anak dapat terfiksasi di tahap tersebut. Misalnya, jika anak disapi terlalu dini atau disusui terlalu lama, anak tersebut pun jadi hanya terpusat pada aktivitas oral seperti menggigit kuku dan merokok, bahkan menunjukkan lidah tajam atau mudah menggigit. Selanjutnya, teori perkembangan psikososial Erikson. Erik Erikson memodifikasi dan memperluas teori dari Freud. Teori Erikson berfokus pada perkembangan kehidupan emosional dan unsur-unsur kepribadian psikologis. Erikson juga berfokus pada proses perkembangan dan identitas diri, serta berpendapat bahwa hubungan-hubungan sosial lebih penting daripada naluri seksual atau agresif. Erikson pada tahun 1963 memperluas tahap pengembangan Freud menjadi 8 tahap untuk mencakup berubahnya perhatian di sepanjang masa dewasa. Erikson memberinya label tahap-tahap setelah krisis kehidupan yang mungkin telah anak-anak dan kemudian orang dewasa. 8 tahap tersebut diantaranya: pertama, kepercayaan melawan kecurigaan. Yang kedua, otonomi lawan perasaan malu-malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, inisiatif lawan kesalahan. Yang keempat, kerajinan lawan inferioritas. Yang kelima, identitas lawan kekacauan identitas. Yang keenam, keintiman lawan isolasi. Yang ketujuh, generativitas lawan stagnasi. Yang kedelapan, integritas lawan keputusan. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Amelina Cantika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori perkembangan peserta didik yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Nabila. Yang kedua, teori perkembangan behavioral. Teori ini dikemukakan oleh John B. Watson, B.F. Skinner, serta Ivan Pavlov. Mereka berpendapat bahwa teori perkembangan ini berfokus pada pengalaman individu sepanjang hidupnya dalam pembentukan sifatnya hingga dewasa. Pada perspektif teori ini, segala perilaku seseorang dapat dijelaskan melalui pengaruh lingkungannya. Yang membedakan teori ini dengan teori lainnya adalah teori behavioral ini mengabaikan aspek tertentu, seperti halnya perasaan dan pikiran seseorang. Yang ketiga ada teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan yang ketiga ini dikemukakan oleh Jean Piaget, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Menurut Piaget juga bahwa proses belajar setiap orang akan mengikuti tahap-tahap perkembangan sesuai dengan usia masing-masing.
atau bersifat hierarki, yang artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu. Teori ini memiliki 4 tahap perkembangan sesuai dengan usia. Yang pertama, ada tahap sensori motor yang terjadi di usia 0 sampai 2 tahun, di mana pada tahapan ini pengetahuan anak masih terbatas. Yang kedua, ada tahap praoperasional yang terjadi di usia 2 sampai 7 atau 8 tahun. Pada tahap ini, seorang anak mulai mempelajari untuk menggunakan bahasa tanpa konsep logika. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret yang terjadi di usia 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memahami konsep atau cara berpikir secara logis. Yang keempat, ada tahap operasional formal yang terjadi di usia 12 sampai dengan dewasa. Pada tahapan ini, seseorang sudah memiliki cara berpikir abstrak secara logis. Yang keempat, ada teori perkembangan sosial Bandura. Teori keempat ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Albert Bandura. Menurut teori beliau, meyakini bahwa seseorang anak mendapatkan informasi serta kemampuan dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku orang lain yang ada di sekitarnya. Pengalaman ini juga bisa didapat melalui tokoh fiksi dalam sebuah buku ataupun film. Bisa juga melalui proses pembelajaran aspek sosial yang dilakukan berupa observasi. Yang kelima, ada teori perkembangan sosiokultural Vygotsky. Teori yang kelima ini dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Pada teorinya ini, beliau mengemukakan bahwa seorang anak belajar secara aktif melalui pengalaman yang dialaminya secara langsung. Menurut teori ini, pembentukan seorang anak didapat melalui orang terdekatnya, seperti orang tua ataupun teman. Bisa juga didapat melalui masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Romsa Nikoli dari Prodi PGSD semester 1. Saya akan melanjutkan materi dari perkembangan peserta didik. Berikut materinya. Yang ketiga, yaitu aspek-aspek perkembangan peserta didik. Mengutip dari Alex Sobu tahun 2003 dalam bukunya yang berjudul Psikologi Umum, aspek-aspek perkembangan meliputi yang pertama, yaitu ada perkembangan fisik yang merupakan perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensori, dan keterampilan motorik kasar maupun halus. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan perubahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, serta kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Yang kedua, yaitu ada perkembangan emosi yang meliputi perkembangan kemampuan untuk mulai mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Yang ketiga, yaitu ada perkembangan inteligensi atau kognitif, merupakan perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Perkembangan ini biasa terjadi pada peserta didik di usia remaja, yakni terjadinya interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi peserta didik dalam berpikir abstrak. Perkembangan kognitif pada remaja dapat dilihat dari kemampuannya untuk berpikir secara logis, serta sudah mempunyai pola pikir sebagai peneliti, di mana mereka mampu membuat suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Berikutnya itu ada yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik ada dua, yaitu yang pertama, faktor internal. Di internal itu ada inteligensi, merupakan faktor perkembangan yang terpenting. Seorang anak dapat dikatakan berkembang dengan cepat karena memiliki kecerdasan yang tinggi. Namun sebaliknya, anak akan mengalami keterbelakangan dalam perkembangan sebab kecerdasannya rendah.
Berikutnya itu ada hormon. Anak perempuan pada umumnya lebih cepat mencapai kematangan dan mengalami perkembangan hormon kira-kira 1 atau 2 tahun lebih awal dan fisiknya juga tampak lebih cepat besar daripada anak laki-laki. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada anak usia 9 sampai 12 tahun. Berikutnya itu ada kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan endokrinologi, kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting dari kelenjar-kelenjar buntu sementara di dalam pertumbuhan jasmani dan rohani. Pengaruhnya sangatlah jelas terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Yang terakhir yaitu ada posisi dalam keluarga. Posisi anak dalam keluarga merupakan keadaan yang juga sangat mempengaruhi perkembangan. Anak kedua, ketiga, dan sebagainya umumnya mengalami perkembangan yang lebih cepat dari anak pertama. Kemudian, anak bungsu biasanya karena dimanja, perkembangannya jadi lebih lambat. Dalam hal ini, anak tunggal biasanya mengalami perkembangan mentalitas yang lebih cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zahwa Alia Rahmadani. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. 2. Faktor eksternal. A. Makanan merupakan faktor yang juga penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan karena isinya cukup banyak mengandung gizi, terdiri dari berbagai vitamin. Kekurangan gizi atau vitamin dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan seseorang. B. Luka dan penyakit luar jelas memiliki pengaruh pada perkembangan meskipun terkadang hanya sedikit yang hanya menyangkut perkembangan fisik saja. C. Kultur atau budaya. Pada dasarnya, setiap anak memiliki sifat universal dan budayanya lah yang kemudian merubah sejumlah dasar-dasar tingkah laku mereka dalam proses perkembangannya. Selain faktor budaya masyarakat di dalamnya, termasuk pendidikan, agama, dan sebagainya. D. Kebangsaan atau ras. Ras sangat berpengaruh pada perkembangan gen seorang anak. Sebab setiap ras di seluruh dunia memiliki budaya dan lingkungan tempat tinggal yang berbeda-beda. Begitu juga iklim yang mempengaruhi cara hidup masing-masing ras. Contoh, anak ras Mediterania atau Lautan Tengah yang tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa Timur. Sementara itu, anak-anak Negro dan India pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak yang kulit putih dan kuning langsat. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. A. Memberikan gambaran tentang perkembangan peserta didik sepanjang rentang kehidupan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. B. Memberikan masukan tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. C. Memberikan gambaran tentang strategi pembelajaran yang tepat sehingga mencapai target pembelajarannya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum